Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Widayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289205059, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Intermediate Accounting. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Bapak Rosidi. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Atau time value of money. Konsep dari nilai waktu dasar. Di dalam ilmu akuntansi, istilah nilai waktu dari uang atau biasa disebut dengan time value of money menunjukkan hubungan antara masa atau waktu dan uang. Bahwa $1 yang diterima oleh perusahaan pada hari ini yang akan lebih berharga daripada $1 yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang. Alasannya adalah terbukanya kesempatan dalam melakukan investasi atas dolar tersebut pada hari ini dan kemudian perusahaan dapat menerima bunga yang berasal dari investasi itu. Aplikasi konsep nilai waktu. Yang pertama, Wesel. Wesel merupakan penilaian dari piutang dan juga hutang yang tidak lancar yang di dalamnya tidak mengandung suku bunga yang ditetapkan atau suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga yang ada di pasar. Yang kedua, list merupakan penilaian atas aktiva dan kewajiban perusahaan yang harus dikapitalisasi berdasarkan list jangka panjang serta perhitungan atas jumlah pembayaran list juga atas atau amortisasi leasehold per tahun. Yang ketiga, pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya merupakan suatu pengukuran atas komponen biaya jasa atau yang dikenal sebagai service cost dari suatu beban tunjangan setelah pensiun serta kewajiban tunjangan setelah pensiun. Yang keempat, aktiva jangka panjang. Evaluasi terhadap investasi jangka panjang alternatif dengan cara memperhitungkan diskontro arus kas masa yang akan datang. Yang kelima, dana pelunasan. Dana pelunasan merupakan cara menentukan jumlah kontribusi yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan akumulasi dana dengan tujuan penarikan hutang. Yang keenam, penggabungan bisnis. Cara menentukan nilai atas piutang, utang kewajiban aktual serta komitmen yang diterima oleh perusahaan pada suatu pembelian. Yang ketujuh, pengungkapan merupakan suatu pengukuran atas nilai arus kas di masa yang akan datang untuk dilakukan pengungkapan sebagai informasi tambahan bagi perusahaan. Yang kedelapan, kontrak angsuran merupakan suatu pengukuran pembayaran periodik atas kontrak pembelian yang berjangka panjang. Sifat bunga. Bunga atau yang biasa dikenal sebagai interest merupakan pembayaran yang digunakan sebagai pemakaian atas uang. Bunga adalah suatu kelebihan atas kas yang diterima ataupun dibayarkan kembali di atas jumlah pokok pinjaman atau prinsipal. Variabel-variabel dalam perhitungan bunga. Yang pertama yaitu pokok utang atau prinsipal, yaitu nilai yang diinvestasikan ataupun dipinjam oleh entitas lainnya. Suku bunga, interest rate, yaitu persentase tertentu dari suatu pokok hutang yang sedang beredar. Yang ketiga, waktu, merupakan jumlah tahunan ataupun suatu bagian fraksional yang berasal dari tahun ke tahun ketika jumlah pokok uang tersebut sedang beredar. Bunga sederhana. Bunga sederhana atau yang biasa dikenal sebagai simple interest hanya dihitung pada jumlah yang merupakan pokok pinjamannya. Jumlah dari bunga ini adalah suatu pengembalian jumlah pokok sepanjang satu periode operasi perusahaan. Bunga sederhana umum diilustrasikan dalam persamaan berikut. Bunga sama dengan PXIXN, di mana P sama dengan pokok, I suku bunga, dan N itu jumlah periode atau waktu. Contohnya, ilustrasi batch straw elektrik meminjam $1 untuk jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga 8% per tahun. Maka total bunga yang harus dibayarkan itu adalah sebagai berikut. $1 dikali 0,08 dikali 4 sama dengan $320. Bunga majemuk.
Bunga majemuk atau yang biasa disebut sebagai compound interest akan dilakukan perhitungan atas suatu pokok pinjaman dan juga setiap bunga yang dihasilkan oleh perusahaan. Akan tetapi sebelum dibayarkan dan masa terhitung, bunga majemuk yaitu bunga pengembalian atas suatu pokok pinjaman selama 2 periode waktu operasi perusahaan atau lebih. Adanya pemajemukan tidak hanya melakukan perhitungan bunga atas pokok hutang perusahaan, tapi juga atas suatu bunga yang kemudian akan dihasilkan sampai pada tanggal dari waktu hutang tersebut, dengan asumsi bunga tersebut disimpan di dalam suatu deposito. Ilustrasi, McDonald mendepositokan $10.000 pada Leeds National Bank yang akan membayar bunga sederhana 9% per tahun. Thomasing Company kemudian mendepositokannya $10 lagi pada First State Bank yang akan membayar bunga majemuknya 9% per tahun yang dimajemukkan secara tahunan. Juga diasumsikan bahwa Thomasing tidak akan menarik setiap bunga sampai 3 tahun dari tanggal deposito dilakukan. Dan di sini adalah perhitungannya. Di sini adalah National Bank. Di sini simple interest calculation, ada simple interest, accumulated year and balance. Begitu pula dari First State Bank. Tabel bunga dan isinya. Tabel nilai masa depan dari 1 berisi jumlah sebesar 1 yang akan terakumulasi jika didepositokan sekarang pada suatu bunga tertentu dan disimpan sepanjang periode tertentu. Yang kedua, tabel nilai sekarang dari 1 berisi jumlah nilai yang harus didepositokan sekarang pada suku bunga tertentu agar sama dengan 1 pada akhir periode tertentu. Yang ketiga yaitu tabel nilai masa depan dari entitas biasa sebesar 1. Berisi jumlah di mana sewa periodik sebesar 1 akan terakumulasi jika pembayaran tersebut diinvestasikan pada setiap akhir interval periodik reguler sepanjang jumlah periode tertentu. Yang keempat, tabel nilai masa sekarang dan anuitas biasa. Berisi nilai yang harus didepositokan sekarang pada suku bunga tertentu agar bisa ditarik sebesar 1 pada akhir interval periodik reguler sepanjang sejumlah periode tertentu. Yang kelima yaitu tabel nilai masa sekarang dari anuitas jatuh tempo. Beri nilai yang harus didepositokan sekarang pada suku bunga tertentu agar bisa ditarik pada awal interval periodik reguler sepanjang sejumlah periode tertentu. FVF-N 1 sama dengan 1 ditambah 1N. Rumus untuk menghitung future value. FVF-N sama dengan I. Faktor itu nilai masa depan untuk periode dan I pada bunga N jumlah periode. I suku bunga untuk satu periode. Seberapa sering bunga dimajemukkan bisa membuat perbedaan yang besar dalam tingkat pengembalian. Sebagai contoh, bunga tahunan sebesar 9% yang dimajemukkan setiap hari akan menyediakan hasil 9,2% atau selisih sebesar 0,42%. Angka 9,42% tersebut dikenal sebagai hasil efektif. Suku bunga tahunan 9% dikenal sebagai suku bunga ditetapkan, nominal atau face rate. Jika frekuensi pemajemukan lebih besar dari sekali setahun, maka suku bunga efektif dan selalu lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan. Ilustrasi berikut memperlihatkan bagaimana pemajemukan untuk 5 periode waktu yang berbeda mempengaruhi hasil efektif dan jumlah yang dihasilkan oleh suatu investasi sebesar $10 selama setahun. Di sini ada interest rate 8%, 9%, dan 10%. Untuk periodenya yaitu ada yang annually, semi-annually, quarterly, monthly, dan daily. Di sini ada perhitungannya. Variabel-variabel fundamental. 4 variabel yang fundamental bagi seluruh masyarakat bunga majemuk antara lain yang pertama suku bunga. Merupakan suku bunga tahunan kecuali dinyatakan dalam bentuk lain yang harus disesuaikan untuk mencerminkan lamanya periode pemajemukan jika kurang dari setahun. Selanjutnya jumlah periode waktu adalah jumlah periode pemajemukan dan satu periodenya bisa 1 atau kurang dari 1 tahun. Selanjutnya nilai masa depan. Nilai pada tanggal di mana masa depan dari jumlah tertentu ataupun merupakan suatu jumlah yang diinvestasikan oleh perusahaan mempergunakan suatu bunga majemuk.
Nilai sekarang merupakan nilai sekarang atau present value dari suatu jumlah di masa yang akan datang ataupun suatu jumlah yang kemudian dilakukan pendiskontoan menggunakan suatu bunga majemuk. Selanjutnya yaitu mengenai kas dan piutang. Kas itu merupakan sebuah aktiva keuangan, juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan kontra yang memberikan kenaikan aktiva keuangan dari satu entitas dan sebuah kewajiban keuangan atau bunga modal dari entitas lain. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar dasar pengukuran dan akuntansi untuk pos-pos lainnya, serta merupakan aktiva lancar. Contoh kas yaitu antara lain uang logam, uang kertas, pos wesel, dana yang tersedia pada deposito di bank, yang disahkan cek pribadi, cek kasir, dan wesel bank. Pelaporan kas. Berikut merupakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas. Yang pertama yaitu equivalent kas, overdraft bank. Yang ketiga kas yang dibatasi atau restriktif. Equivalent kas yaitu kas atau biasa disebut cash equivalent, yaitu suatu investasi yang berjangka pendek, sangat liquid, yang segera bisa dikonversikan ke kas, mempunyai waktu jatuh tempo yang sangat dekat sehingga risiko terjadinya perubahan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap equivalent kas. Contohnya antara lain treasury bill, dana pasar uang, serta kertas komersial yang kas yang dibatasi atau restriktif. Jika jumlah kas restriktif material, maka kas ini dipisahkan dari kas reguler yang biasa digunakan perusahaan. Kas yang dibatasi atau restricted cash diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar ataupun aktiva jangka panjang. Hal ini bergantung pada tanggal pengeluaran kas. Kas ini diklasifikasikan dalam kelompok aktiva lancar apabila kas tepat kas akan digunakan dalam melakukan pembayaran terhadap kewajiban perusahaan atau jatuh tempo. Di sisi lain, jika kas dipegang untuk periode waktu yang lama, maka kas yang dibatasi ditampilkan dalam kelompok jangka panjang dari neraca. Contohnya yaitu restriksi untuk perluasan pabrik, pelunasan hutang jangka panjang, serta pencatatan biaya deposito. Selanjutnya adalah overdraft bank. Overdraft bank yang biasa disebut sebagai bank overdraft terjadi jika sebuah cek ditulis pada jumlah yang kemudian melebihi rekening kas milik perusahaan. Hal tersebut harus dicatat ke dalam kelompok kewajiban lancar. Dalam kasus biasanya, bank overdraft ini kemudian ditambahkan dalam jumlah yang dilaporkan sebagai utang usaha. Overdraft bank umumnya tidak di-offset ke dalam akun kas. Ikhtisar pos-pos yang berhubungan dengan kas. Yang pertama, piutang. Piutang atau receivable merupakan klaim atau uang, barang, ataupun jasa kepada pelanggan ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Di dalam neraca, piutang diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang itu adalah trade receivable, adalah sejumlah barang maupun jasa yang terhutang oleh pelanggan, di mana barang ataupun jasa itu telah diberikan kepada pelanggan di masa lalu sebagai bagian dari operasi bisnis yang normal bagi sebuah perusahaan. Piutang ini selanjutnya disubklasifikasikan menjadi dua, yaitu piutang usaha. Piutang dagang atau yang biasa disebut sebagai account receivable merupakan janji lisan yang diucapkan oleh pembeli di mana ia akan melunasi atau membayar barang atau jasa yang terhutang kepada perusahaan. Biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 hari sampai 60 hari sejak terjadinya transaksi. Selanjutnya, wesel tagih. Wesel tagih di sini biasa disebut sebagai note receivable, yaitu merupakan janji yang tertulis dari pelanggan ke perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan ditangani tertentu di masa yang akan datang untuk melunasinya untuk barang atau jasa yang terhutang. Wesel tagih ini asalnya bisa dari penjualan barang atau jasa perusahaan, pembiayaan tertentu ataupun transaksi lainnya. Wesel tagih ini dapat memiliki jangka yang pendek maupun jangka panjang tergantung jatuh temponya. Piutang non-dagang. Piutang non-dagang atau non-trade receivable berasal dari berbagai transaksi. Sejumlah contoh piutang non-dagang adalah
uang muka kepada karyawan dan staf, uang muka kepada anak perusahaan, deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan, deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran, piutang, dividen atau bunga. Selanjutnya klaim. Klaim itu bisa terhadap perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungan, terdakwa dalam suatu perkara hukum, badan-badan pemerintah untuk pengembalian pajak, perusahaan pengangkutan untuk barang yang rusak atau hilang, kreditor untuk barang yang dikembalikan, rusak atau hilang, serta pelanggan untuk barang-barang yang dapat dikembalikan, yaitu kraft, kontainer, dan lain-lain. Piutang usaha tak tertagih. Penjualan secara kredit berisiko menimbulkan kegagalan untuk penagih piutang. Piutang tak tertagih itu adalah kerugian pendapatan yang memerlukan penurunan aktiva piutang usaha, juga penurunan yang tak terkait dengan laba dan ekuitas dari pemegang saham. Adanya kerugian pendapatan diakui dengan pencatatan beban piutang tak tertagih. Terdapat metode dalam pencatatan pengakuan piutang tak tertagih yaitu metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Penurunan nilai piutang. Aset menghitung piutang mereka untuk penurunan setiap periode pelaporan. Kemungkinan kerugiannya itu antara lain masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan, kegagalan pembayaran, negosiasi kembali dari kebijakan piutang karena kesulitan keuangan yang dialami oleh pelanggan, penurunan estimasi arus kas di masa depan dari sebuah kelompok piutang sejak pengakuan awal. Meskipun penurunan tidak dapat diidentifikasikan dengan aset pribadi dalam sebuah kelompok. Wesel tagih, pengakuan wesel tagih. Suatu wesel tagih didukung oleh adanya suatu proses promise atau dikenal dengan promissory note formal, yaitu merupakan suatu janji yang tertulis untuk melakukan pembayaran. Sejumlah uang tertentu dapat pada tanggal tertentu atau di masa yang akan datang. Wesel tagih itu umumnya berasal dari pelanggan yang membutuhkan perpanjangan periode pembayaran dari piutang atau jatuh tempo, pelanggan berisiko tinggi atau pelanggan baru, pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan, penjualan properti, pabrik dan peralatan, transaksi peminjaman mayoritas dari wesel. Penilaian wesel tagih. Wesel tagih yang berjangka pendek dicatat dan dilaporkan pada net present value atau nilai realisasi bersihnya, yaitu pada jumlah nilai nominalnya yang dikurangi dengan seluruh penyisihan yang diperlukan. Adanya akun penyisihan wesel tagih yang paling utama adalah penyisihan bagi wesel yang tak tertagih. Disposisi piutang usaha dan wesel tagih. Secara umum, adanya piutang usaha maupun wesel tagih bisa ditagihkan pada saat terjadinya jatuh tempo dan kemudian dapat dikeluarkan dari pembukuan perusahaan. Penyajian dan analisis. Aturan umum dalam klasifikasi terhadap piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan semua jenis piutang perusahaan apabila piutang tersebut material. Yang kedua, menjamin akun penilaian dapat secara tepat mengofset akun piutang yang terkait dengan piutang. Yang ketiga, menentukan piutang yang telah diklasifikasikan ke dalam kelompok aktiva lancar dapat dikonversikan menjadi kas pada satu siklus operasi perusahaan tergantung mana yang lebih panjang. Selanjutnya, mengungkapkan setiap adanya kontingensi kerugian pada piutang. Yang kelima, mengungkapkan adanya piutang yang digadaikan sebagai jaminan atas transaksi peminjaman. Rasio perputaran uang. Rasio keuangan seringkali digunakan untuk mengevaluasi likuidasi piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap likuiditas piutang yaitu rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang dapat mengukur beberapa kali secara rata-rata piutang yang berhasil ditagih dalam suatu periode operasi suatu perusahaan. Rasio ini kemudian bisa dihitung dengan cara melakukan pembagian antara penjualan bersih dan piutang rata-rata bersih yang beredar pada tahun berjalan. Demikian tadi presentasi yang sudah saya bawakan, semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.